10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Maulida. Saya dari program studi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan tentang sistem rujukan. Di mana rujukan di sini tentunya sudah tidak asing lagi didengar. Tapi di sini saya akan menjelaskan sistem rujukan secara detail, apa itu rujukan, tujuannya apa, dan macam-macam rujukan itu apa saja. Nah, definisi rujukan yaitu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada yang lebih kompeten, terjangkau, dan dilakukan secara rasional. Tujuan sistem rujukan di sini yaitu agar pasien mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu sehingga jiwanya dapat terselamatkan. Dengan demikian dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jenis sistem rujukan itu ada dua. Yang pertama itu menurut tata hubungannya, dan yang kedua yaitu menurut lingkup pelayanannya. Menurut tata hubungannya, sistem rujukan terdiri dari dua, yaitu rujukan internal dan rujukan eksternal. Rujukan internal di sini yaitu rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut. Misalnya dari jenjang dari puskesmas pembantu ke puskesmas induk. Yang kedua yaitu rujukan eksternal. Rujukan eksternal di sini yaitu rujukan yang terjadi antara unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik dari puskesmas rawat inap maupun dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah. Yang kedua yaitu menurut lingkup pelayanannya. Sistem rujukan menurut lingkup pelayanannya di sini terdiri dari rujukan medik dan rujukan kesehatan. Yang rujukan medik yaitu konsultasi pasien untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan, dan pengiriman bahan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap, dan juga mendatangkan atau mengirim tenaga medis yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan suatu pelayanan pengobatan setempat. Yang kedua yaitu rujukan kesehatan, di mana rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif. Selanjutnya yaitu jalur rujukan. Yang pertama yaitu dari kader dan dari posyandu, yaitu dapat langsung merujuk ke puskesmas pembantu, pondok bersalin atau bidan desa, puskesmas atau puskesmas rawat inap, dan juga rumah sakit pemerintah ataupun swasta.
jalur rujukan dari kader dan posyandu di sini, jalur rujukannya itu sama. Yang ketiga yaitu dari puskesmas pembantu, dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D atau C atau rumah sakit swasta. Yang keempat yaitu dari pondok bersalin. Dari pondok bersalin di sini dapat langsung merujuk ke rumah sakit atau rumah sakit swasta. Selanjutnya yaitu mekanisme rujukan. Mekanisme rujukan di sini yang pertama yaitu menentukan kegawat daruratan pasien. Yang pertama pada tingkat kader atau dukun bayi terlatih. Ditemukan pasien yang tidak dapat ditangani sendiri oleh keluarga atau kader maupun dukun bayi, maka segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Oleh karena itu, mereka belum tentu dapat menerapkan ke tingkat kegawat daruratan. Yang kedua yaitu pada tingkat bidan desa, puskesmas pembantu, dan puskesmas. Tenaga kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat menentukan tingkat kegawat daruratan kasus yang ditemui sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Mereka harus menentukan kasus mana yang boleh ditangani sendiri dan kasus mana yang harus dirujuk. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada penderita dan kepada pasien dan keluarga. Sebaiknya bayi maupun ibu yang akan dirujuk harus dengan sepengetahuan keluarga bayi maupun ibunya yang bersangkutan, dengan cara petugas kesehatan menjelaskan kondisi atau masalah yang terjadi pada bayi maupun ibunya yang akan dirujuk dengan menjelaskan secara detail, secara baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberitahukan kepada pasien dan keluarga bahwasannya pasien akan dirujuk ke rumah sakit maupun puskesmas pembantu ataupun puskesmas. Sebaiknya bayi ataupun ibu yang akan dirujuk tersebut harus dengan sepengetahuan keluarganya dan menjelaskan kepada keluarganya kondisi atau masalah pasien tersebut, kenapa harus dirujuk. Yang keempat yaitu mengirim informasi kepada tempat rujukan. Yang pertama yaitu memberitahukan bahwa akan ada pasien yang akan dirujuk. Yang kedua meminta petunjuk apa yang harus apa saja yang diperlukan untuk merujuk pasien tersebut. Yang ketiga yaitu meminta petunjuk dan cara penanganan untuk menolong pasien tersebut jika pasien tidak mungkin dirujuk. Yang kelima yaitu persiapan pasien. Persiapan yang harus diperhatikan dalam melakukan rujukan yaitu disingkat dengan bakso kuda, di mana B-nya di sini yaitu bidan. Pastikan ibu atau bayi ataupun pasien yang akan dirujuk yaitu didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. A.
yaitu alat, bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh pasien, seperti spet, infus set, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu K. K di sini yaitu keluarga. Beritahu keluarga tentang kondisi pasien dan alasan mengapa pasien tersebut akan dirujuk. Suami dan anggota keluarga yang lain harus menerima pasien ke tempat rujukan di mana yang tenaga medis tersebut rujukan yang dituju. Yang keempat yaitu S, di mana S di sini yaitu surat. Berikan surat ke tempat rujukan yang berisi identitas pasien, alasan mengapa pasien dirujuk, dan uraian hasil rujukan, dan juga obat-obatan yang sudah diberikan sebelum dirujuk. Selanjutnya yaitu O. O di sini yaitu obat. Bawa obat-obat esensial yang diperlukan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan. Selanjutnya yaitu K. K di sini yaitu kendaraan. Siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan pasien sampai ke tempat rujukan dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dengan waktu yang tepat dan juga cepat. Selanjutnya yaitu U. U di sini yaitu uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obatan atau bahan-bahan yang diperlukan selama di tempat rujukan ataupun di perjalanan. Selanjutnya yaitu yang terakhir da di sini yaitu darah. Siapkan darah untuk sewaktu-waktu pasien membutuhkan transfusi darah apabila terjadi perdarahan, sehingga pasien tersebut tidak kewalahan ataupun tidak terlambat dalam untuk mentransfusi darah tersebut. Selanjutnya yaitu pengiriman pasien. Untuk mempercepat sampai ke tujuan, perlu diupayakan kendaraan seperti yang sudah dijelaskan barusan, atau sarana transportasi yang tersedia untuk mengangkut pasien tersebut sampai ke rujukan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut pasien. Untuk pasien yang telah dikembalikan harus kunjungan rumah bila pasien yang memerlukan tindakan lanjut tapi tidak melapor. Sekian dari saya, mungkin hanya itu pemahaman saya tentang sistem rujukan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.